Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Uti. Saya kali ini membawa siswi kelas 11 IPA 1 yang diwali kelasi oleh Ibu Iti, yaitu namanya siapa? Nurul Atsila Ahmad. Iya, Nurul Asila Ahmad. Hari ini teman-teman masuk ke dalam program Obati obrolan Kak Uti ya. Jadi teman-teman perlu tahu kalau misalnya Nurul itu salah satu siswi yang mengikuti berbagai macam lomba ya. Beliau itu sudah mengikuti lomba kimia tingkat nasional di Universitas Institut Teknologi Bandung pernah, kemudian di Universitas Pendidikan Indonesia juga pernah. Di mana lagi, Ro? Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta sampai masuk ke berapa? Babak 60 besar. Ya, babak 60 besar ya. Dan sekarang juga Nurul itu sedang sibuk mengikuti lomba KTI, karya tulis ilmiah, Maires ya. Ya, setingkat nasional, Sekemenak ya, Sekemenak Indonesia ya, se-Indonesia berarti, dengan teman-temannya. Selain mengikuti lomba KTI ini, Nurul juga disibukkan dengan agenda yaitu mengikuti lomba kompetisi sains madrasah mata pelajaran kimia. Menarik ya menurut Ibu. Kakak Nurul ini multi talented sekali, nggak pusing Nurul. Teman-teman yang lain itu kan pada ini ya, liburan, tidur-tiduran gitu. Tapi Nurul tuh tiap hari dia ke sekolah buat mikirin KTI-nya keterima apa enggak gitu ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat Nurul itu sudah luar biasa usahanya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dia tulis ilmiahnya itu keterima. BTW Ibu mau nanya nih, Nurul itu udah berapa kali ikut Maires? Udah 2 kali sama tahun kemarin. Tapi tahun kemarin tuh kan temanya tentang sosial humaniora. Kalau sekarang tentang sains biologi. Boleh tahu nggak judulnya itu tentang apa ya? Yang di Maires pertama. Maris pertama itu pemanfaatan cabai. Maksudnya itu diterapin ke alokasi kapu cabai, Bu. Jadi kayak pemanfaatan cabai di kampung tematik. Saya lupa, Bu, judulnya. Pembimbingnya siapa, Nurul? Bu Yusi. Kayak Bu Yusi sama siapa lagi? Kalau untuk partner lomba saya kemarin sama kakak kelas. Oh, sama kakak kelas. Jadi pertama kali Nurul ikut lomba itu sama kakak kelasnya ya. Dari kelas 10 ya Nurul berarti. Dari kelas dari kelas 10 itu. Kemudian ikut Maires yang kedua berarti tahun ini ya. Judulnya apa kalau boleh tahu? Pemanfaatan limbah tongkol jagung dengan bahan campuran kulit ketang untuk membuat plastik biodegradable. Jadi kayak plastik ramah lingkungan, Bu. Plastik ramah lingkungan yang mungkin nanti bisa digunakan Untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat, terus nggak terlalu lama ya dia buat bisa terurainya gitu. Wah, itu keren banget ya Nurul, bisa dicoba nih sama teman-teman di rumah kalau misalnya KTI-nya keterima dan berhasil ya teman-teman, karena itu amat sangat membantu para warga masyarakat. Nggak cuma di Parung Panjang tapi di seluruh Indonesia kalau misalkan berhasil penelitiannya. Ya, itu mungkin terkait dengan Maires. Nah, untuk KSM ini kimia, nah ini kan Nurul juga udah sering banget ikut KSM ya? Ini baru berapa kali? Pertama kali. Oh, Jadi baru sebelumnya OSN, Bu. Yang pertama tuh kelas 10 saya ikut OSN kebumian. Nah, tahun ini ikut OSN kimia tapi kalah. OSN kimia tapi kalah. Nggak apa-apa ya Nurul ya. Nurul boleh tahu nggak sih nih, kan katanya nih Nurul itu sering belum keterima gitu ya KTI-nya sampai saat ini. Apa yang membuat Nurul tuh nyoba lagi gitu? Nyoba lagi, daftar lagi, itu kan membutuhkan pikiran, waktu ya. Kenapa Nurul mau nyoba lagi? Waktu pertama kali saya ikut lomba KTI itu sama Kak Aisyah.
Mm-mm. di cabang lomba ISPO International Science Project itu Bu. Mm-mm. Nah emang pas saya coba Mm-mm. KTI sambil penelitian gitu, itu rasanya seru sih Bu. Seru. Jadi makanya ketagihan. Apa yang udah Nurul peroleh gitu dari KTI ini? Ilmu, wawasan, sama pengalamannya sih Bu. Jadi kalau misalnya itu kan kalau misalnya kita ikut lomba SMA dari sekarang, itu bakal berguna juga Bu buat kuliah. Apanya yang berguna, Rul? Kayak dalam pembuatan format penelitiannya di laptop, terus Berarti langkah-langkah cara penulisan penulis, ya? iya, prosedurnya gitu. Terus kalau misalnya mau buat inovasi sesuatu nih, Mm-mm. kita kan juga tahu nih website jurnal gitu Bu, Mm-mm. yang dikasih tahu sama pembimbing. Jadi kalau misalnya kita sering baca tentang penelitian orang, jadi nanti kita punya ide tersendiri itu Bu. Jadi dari hasil penelitian Bisa orang masuk ke inovasi, ya. diinovasikan Iya. gitu ya, diubah gitu ya bahannya. Jadi Bu. Oke, mungkin teman-teman bagi yang masih ragu gitu ya ikut KTI, mungkin bisa mencontoh kakak Nurul, karena dulunya juga kakak Nurul agak insecure ya. Agak syukur sama kakak kelas, soalnya kakak kelas tuh bener-bener wah banget pemikirannya. Jadi Jadi mereka udah sampai lolos finalis, sampai juara gitu, kayak Kak Renaldi. Jadi banyak belajar ya dari kakak-kakak kelas yang sudah lolos, sehingga meskipun belum lolos tapi Nurul bisa memperoleh banyak sekali ilmu, terutama tentang kepenulisan, karena nanti teman-teman kalau misalkan meneruskan kuliah, sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan, itu basic banget gitu ya kepenulisan. Kenapa? Karena dosen itu biasanya menugaskan mahasiswa-mahasiswinya itu untuk membuat makalah-makalah, apalagi nanti tugas akhirnya itu mungkin membuat skripsi, dan itu membutuhkan pengetahuan yang dalam tentang kebahasaan juga, penulisan koma titiknya gitu kan ya. Terus ketika ketemu sama bahasa asing tuh digimanain gitu. Nah, Ibu pengen tahu nih nasihat kakak Nurul untuk adik-adik kelasnya di kelas fase E gitu ya, apa aja? Nggak banyak sih, cuman apapun yang kamu lakukan terus sering gagal, teruslah mencoba hingga kamu menemukan keberhasilan itu sendiri. Iya. Keren sekali ya teman-teman. Sekarang mungkin Ibu pengen Nurul tuh apa ya, kasih kesannya gitu ya, kesan mengikuti perlombaan MyRes, karena itu kan tingkat nasional ya, apalagi ISPO gitu. Kesannya sih biasa aja. Gila, keren. Dulu ikut ini ya, apa tuh ya namanya, yang di Bogor itu apa sih namanya, pameran ya. Oh iya, itu Expo Madrasah. Expo Madrasah dulu Nurul juga ikut gitu. Nurul tuh pengen jadi apa sih? Cita-cita itu nggak menentukan, yang penting kegigihan kita dalam belajar. Oh iya, benar. Sampai menemukan passion. Nah, passion saya itu lebih ke kimia sih Bu, sama praktek penelitian. Jadi cocoknya bisa ke kimia murni atau enggak farmasi. Nanti kalau buat ngambil jurusan di universitas tertentu. Ya, mudah-mudahan bisa keterima ya di farmasi atau di teknik kimianya ya, sesuai dengan cita-cita. Tapi kalau misalkan belum juga kan, kita harus bisa punya plan B ya, biar nanti ke depannya itu kita bisa punya pegangan gitu, nggak gagal terus langsung bunuh diri gitu. Gitu ya. Mungkin ada statement closing statement atau kalimat penutup gitu ya, buat teman-teman dari Nurul. Kayak gimana Bu? Ya, jadi pelajar tuh kayak gimana gitu. Pokoknya dalam sesuatu hal, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu semampu kita. Lalu kita juga bisa bekerja dengan ikhlas gitu.
agar mendapatkan apa ya, Berkah ya. berkah ya, rasa berkah dalam hati gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini pasti orang tuanya banyak tahajud ya. Nah, teman-teman bisa meniru kakak Nurul supaya nanti ke depan meskipun mungkin banyak tugas dari guru-gurunya, tapi tetap ikut kegiatan-kegiatan yang lain ya Kak Nurul ya. Jadi nggak cuma kuliah, sekolah pulang gitu ya, tapi nggak ikut kegiatan apa-apa. Nah, mungkin bisa teman-teman mengikuti jejak Kak Nurul gitu. Jadi pas liburan juga nih, ini liburan seminggu di sekolah tuh rame aja. Saya juga nggak tahu. Mungkin Kak Nurul mau ngasih apa ya? Kayak sebuah apa ya, pengalaman kali ya. Kenapa kok suka banget gitu di sekolah? Kenapa suka banget di sekolah? Karena ada kegiatan ini Bu, awal-awal kan sibuk mairas gitu buat proposal, apalagi kan saya partnernya sama teman saya di kelas 11 IPA 3 namanya Nashwa Kaila, terus satu lagi sama adik kelas Rizky Juliansyah. Oh iya, Kelas berapa Bu? 13. Oh 13 ya. Dia tuh orangnya semangat banget gitu, apalagi kan dia bilang, Kak maaf aku kayak nggak bisa deh kalau proposal, kataku coba aja dulu nanti kita bimbing. Aku dulu juga gitu waktu pas penelitian lomba gitu kayak KTI itu kan dibimbing sama kakak kelas secara tahap menahap gitu. Kata kakak kelas gini, udah kamu liatin aja apa yang aku ketik atau apa gitu, kata kakak kelas saya. Ya udah, jadi jadi semakin kedepannya saya ngerti gitu. Jadi mengamati dulu ya teman-teman, baru nanti setelah itu praktekannya. Jadi buat kakak-kakak kelas juga jangan bosan untuk mengajari, membimbing adik-adik kelasnya supaya bisa lebih aktif, supaya bisa lebih keren gitu ya, bukan malah jadi saingan ya Kak Nurul ya, bukan, tapi jadi partner atau teman. Mudah-mudahan bisa melambung dua-duanya, bisa berprestasi gitu semuanya. Jadi teman itu bukan untuk jadi saingan, tapi untuk jadi partner, sebagai pemacu, pendorong, penyemangat kita nanti ke depannya. Itu yang kami harapkan gitu ya. Mungkin dari cuap-cuap yang sebentar ini kalian bisa menemukan pelajaran, teman-teman nggak nyerah gitu sama kehidupannya sesulit apapun itu. Tadi benar kata Nurul, meskipun gagal harus tetap nyoba lagi gitu ya. Sampai ketemu di Obati Obrolan Kauti berikutnya bersama teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.